penting materinya seru-seru kan? Wawasan kalian juga udah bertambah nih, sudah mengetahui apa itu mata kuliah, bagaimana cara mengontrak mata kuliah, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita memiliki satu kuis atau satu pertanyaan, di mana di dalamnya itu ada door prize menarik bagi satu pemenang yang menjawab dengan cepat dan tepat. Nah, sekarang adik-adik siap menjawab di grup Maba Akuntansi 2020, grup WA ya. Bagi pemenang akan langsung dihubungi oleh tim panitia, oke? Oke, Siap. langsung aja ya. Pertanyaannya adalah, Gang apa yang bikin kesel bapak-bapak? wadidaw, sulit sekali ya. Satu kali lagi nih Kak, apa nih pertanyaannya? Gang apa yang bikin kesel bapak-bapak? Kira-kira apa nih hadiahnya Kak? Apakah hadiahnya umroh? Apakah hadiahnya haji? Apakah mobil Ferrari? Nah, kita juga nggak tahu sih. Pokoknya adik-adik jawab aja cepat gitu di grup ya. Dan juga tepat, oke? Oke. Nah, kita sambil menunggu siapa pemenangnya, alangkah lebih baiknya adik-adik kembali mendengarkan materi-materi yang akan disampaikan. Simak terus ya. Dadah. Berikut ini merupakan program kegiatan dari jurusan akuntansi. Unit kegiatan di Prodi Akuntansi. Yang pertama ada Solution Singapura. Dengan program ini, mahasiswa mengikuti kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan berbasis komputer dan memiliki surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Yang kedua ada Tech Center. Bekerja sama dengan IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia, mahasiswa bisa mengikuti tes untuk mendapatkan sertifikasi akuntan publik ACPA dan CPA. Kemudian yang ketiga ada Tech Center. Bekerja sama dengan IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, membuka kesempatan kepada siapa saja termasuk mahasiswa untuk mengikuti pelatihan brevet pajak. Yang keempat ada Relawan Pajak. Bekerja sama dengan DJP Kanwil Jawa Barat, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk jadi relawan dalam membantu pengisian SPT wajib pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Perkenalkan, kami dari Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2019-2020 Kabinet Strong. Perkenalkan, nama saya Dimas Putra Pamungkas. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2019-2020 Kabinet Strong. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Ramadan, menjabat Ketua 1 Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2019-2020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Firdaus Susanto. Di sini saya menjabat sebagai Ketua 2 Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2019-2020. Ketua Umum Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Akuntansi memiliki tugas dan tanggung jawab atas semua kepengurusan yang ada di Berhimatansi. Selain itu, mengawasi tatanan kinerja dari Berhimatansi dan juga mengawasi agar Berhimatansi sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang telah ada di aturan umum dan aturan khusus. Ketua 1 bertugas membantu Ketua Umum Badan Eksekutif dalam mengkoordinasikan penyelenggara program kerja yang dibantu di dalamnya oleh yang pertama, Kompartemen Bina Cendekia dan Kaderisasi. Yang kedua, Kompartemen Sosial dan Rohani. Yang ketiga, Kompartemen Bina Mitra dan Kewirausahaan. Yang keempat, Kompartemen Seni Budaya dan Olahraga. Dan yang kelima, Kompartemen Media Informasi. Tugas Ketua 2 merupakan membantu Ketua Umum Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Akuntansi dalam koordinasi penyelenggara yang pelaksanaan program kerja dan dalam tugasnya dibantu oleh Biro Administrasi, Biro Keuangan, dan Biro Data dan IT.
Dalam berjalannya periode, kita selaku Behimatansi ingin mewujudkan apa yang memang dibutuhkan oleh kelembagaan dan juga apa yang diperlukan oleh mahasiswa umum. Nah, untuk lebih jelasnya, staf kepengurusan dari Behimatansi periode 2019-2020, mari kita simak video profil Behimatansi 2019-2020. I wanna see the light. I wanna see the light. I wanna see the light in your eyes. I wanna see the light. I wanna see the light in your eyes. In your eyes.
one like me, like me. There's no one like me. There's no one like me. There's no one like me, like me. Himatansi! Oke, seperti itu untuk video kepengurusan profil Behimatansi periode 2019-2020. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himatansi, together we are strong. Akuntansi, yes. Akuntansi, yes. Akuntansi, yes. Yakin eksis sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa baru, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali saya Muhammad Rizky Nurani Lesmana akan memandu diskusi pada kesempatan ini, Himatansi berprestasi. Di sesi diskusi kita kali ini berbicara tentang kehidupan. Tentu tiap orang menginginkan menjadi seorang yang berprestasi. Berprestasi dimanapun berada, tak terkecuali di dunia perkuliahan. Menjadi mahasiswa baru tentu menjadi tantangan atau langkah awal perjuangan. Mau seperti apa kita berjuang di langkah-langkah selanjutnya. Ada dua pilihan yang mau tidak mau harus kita tentukan. Mau berprestasi atau tereliminasi. Nah, pada kesempatan ini itu semua akan dibahas tuntas oleh pemateri kita yang sudah hadir pada hari ini. Beliau adalah mahasiswa jurusan akuntansi 2019 yang mendapat penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi. Sebelum saya memanggilkan pemateri ini, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita kali ini. Nama Puja Jauharatul Huda, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Garut 21 Mei 2001, alamat Kampung Cinisti RT 02 RW 07, Desa Cinisti, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Agama Islam, moto jika tidak bisa mengalahkan dunianya, kalahkanlah akhiratnya. Nomor HP 089 5701 194289, email 6.lobson@gmail.com. Riwayat pendidikannya, untuk pertama Min Cinisti lulus tahun 2012, MTS Al-Mukhtariyah lulus tahun 2015, SMK Al-Mukhtariyah lulus tahun 2018, dan saat ini mengenyam pendidikan di S1 Akuntansi Universitas Siliwangi. Adapun organisasi atau pengalaman kepanitiaan, yang pertama Divisi Akademi Komunitas Cakra Universitas Siliwangi pada tahun 2019,
anggota komunitas HTAC Universitas Siliwangi pada tahun 2019, Divisi Humas Seminar Nasional Rumah Diksi Expo Unsil pada tahun 2019, dan Divisi Olimpiade Akuntansi SMK Jawa Barat Insek 4 AM IAI Jabar pada tahun 2020. Itulah beberapa biodata dari pemateri kita. Langsung saja kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Teh Puja Jauharatul Huda. Selamat pagi Teh. Pagi Kang. Baik, pemateri kita sudah hadir di hadapan kita tentunya. Kita langsung saja tanya jawab berkenaan tips dan trik agar mahasiswa tidak tereliminasi dan menjadi mahasiswa yang berprestasi. Gini Teh, ada beberapa pertanyaan yang diharapkan mampu memberikan motivasi dan dorongan untuk adik-adik mahasiswa baru tahun 2020 ini. Yang pertama, saya ingin menanyakan bahwa tahun ini kan Teh Puja ditunjuk sebagai mahasiswa yang berprestasi. Apa yang Teh Puja rasakan saat mendengar hal tersebut? Apakah Teh Puja kaget atau memang Teh Puja sudah mentargetkan untuk menjadi mahasiswa berprestasi, atau Teh Puja udah yakin bahwa diri Teh Puja lah yang akan menjadi mahasiswa baru, mahasiswa berprestasi? Silakan Teh. Baik, terima kasih Kang. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Puja Jauharatul Huda dari jurusan akuntansi 2019. Terkait pertanyaan tersebut, jadi pada awalnya memang saya tidak pernah bermimpi ingin menjadi mahasiswa berprestasi. Cerita awalnya, ketika saya menjadi mahasiswa baru, dulu kan sama Ombud jurusan akuntansi. Nah, di sana ada pemateri dari mahasiswa berprestasi, kalau nggak salah Kadina Ari Mariani. Oke. Nah, dari hal itu saya merasa termotivasi dan kagum sehingga saya juga ingin seperti dia gitu pada tahun sebelumnya. Saya ingin menjadi mahasiswa prestasi dan alhamdulillah sekarang sudah terwujud, dan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap saya yang patut saya syukuri. Oh, jadi yang perlu saya garis bawahi bahwa Teh Puja ini berprestasi karena atas dasar motivasi yang tahun lalu diraih oleh Teh Dina ya. Iya, betul. Oke, berarti intinya baik teman-teman, kita itu memang harus termotivasi untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya, berbicara menjadi seorang yang berprestasi tentu harus ada rasa kepercayaan diri dan rasa enjoy di dalamnya ya Teh. Betul. Dan saat ini Teh Puja sudah mendapatkan penghargaan mahasiswa berprestasi itu, yang tentunya di dalam perjuangan 1 tahun kemarin tentu ada rasa percaya dan rasa enjoy di dalam diri Teh Puja. Nah, apa sih yang membuat Teh Puja ini menjadi orang yang percaya diri dan enjoy dalam menjalani perkuliahan? Baik. Jadi memang ya setiap manusia itu memiliki percaya diri masing-masing. Ada yang tingkat kepercayaan dirinya itu tinggi, ada juga yang sebaliknya gitu. Bagaimana cara saya meningkatkan kepercayaan diri saya? Tentunya yang pertama, saya itu tidak membandingkan diri saya dengan orang lain. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing gitu. Kita harus fokus terhadap kelebihan yang kita miliki. Oke. Karena jika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu malah menjadikan situasi semakin memburuk, kita semakin insecure, bukan malah menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap orang pasti memiliki rasa insecure masing-masing gitu. Kita juga perlu menggali kita tuh insecure di bidang apa nih terhadap orang lain. Misal, saya insecure misalkan terhadap teman saya di bidang fisik, saya tuh gendut, misalkan teman saya body goals. Kita tuh harus mencari tahu apakah insecure saya terhadap teman saya itu bisa diperbaiki atau tidak gitu. Kalau misalkan bisa diperbaiki, ya kita usaha gitu. Bagaimana dengan usahanya? Seperti tadi kan gendut, berarti bisa diperbaiki dengan berolahraga gitu. Menjaga pola makan, menjaga pola tidur dan lain sebagainya. Sehingga kalau berhasil, kita akan menjadi lebih percaya diri atau lebih baik. Kalau misalkan kita sudah berusaha namun tetap gendut atau misalkan tidak berhasil, kita harus bersyukur terhadap apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Intinya, kita sebagai makhluk Tuhan harus bersyukur atas apa yang telah diberikan gitu. Karena itu merupakan yang terbaik bagi kita. Oke. Oh, jadi yang penting kita itu pandai bersyukur dan juga memanfaatkan apa yang menjadi kelebihan di dalam diri kita gitu kan. Betul. Oke, selanjutnya kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya.
Nah, saya lihat juga dari CV Teteh banyak sekali organisasi maupun kepanitiaan yang pernah diikuti oleh Teh Puja ini. Ini menandakan bahwa Teh Puja merupakan seorang yang suka berorganisasi, ya kan Teh? Nah, saya mau tanya bagaimana cara Teh Puja dalam mengatur waktu agar tidak terganggu dalam perkuliahannya juga gitu Teh, gimana? Baik, jadi nanti ya adik-adik, kalau adik-adik nanti sudah kuliah, pasti kegiatan adik-adik itu bukan hanya di kelas, bukan hanya belajar, tapi ada kegiatan lain gitu seperti menjalankan bisnis atau organisasi dan lain sebagainya. Cara saya dalam menjalani manajemen waktu antara perkuliahan dengan organisasi, yang pertama, yang paling penting itu kita, apalagi kalau seorang pelupa ya, harus mencatat semua kegiatan yang akan kita lakukan dalam buku catatan atau dalam aplikasi-aplikasi planner seperti itu beserta deadline-nya supaya kita tahu kapan nih misalkan tugas ini beresnya deadline-nya gitu. Kalau kita sudah mencatat semua kegiatan yang akan kita lakukan, kita membuat saya membuat skala prioritas. Kira-kira dari kegiatan yang telah dituliskan tuh mana sih yang kira-kira yang harus pertama kali dilakukan atau dibereskan gitu. Misal ada 2 tugas nih, hari ini tuh ada 2 tugas, ada tugas A dan ada tugas B. Nah, saya mencari tahu kira-kira tugas mana nih yang deadline-nya tuh mepet, yang emang mementingkan saya juga gitu. Dua-duanya tuh mementingkan saya, tapi yang pertama cari yang mepet dulu, yang kedua apabila tidak bisa diganti, jadi emang harus benar-benar saya yang melakukan, baru saya memilih itu. Nah, misalkan ada tugas A ini emang tugas yang harus pertama kali dibereskan. Jadi ketika mengerjakan tugas A ini, kita harus fokus dalam mengerjakannya supaya waktunya tidak terbuang sia-sia dan efektif gitu. Terus apabila ada tugas baru, misalkan hari ini tuh ada tugas baru nih, dan kita lagi santai, maksudnya tidak ada pekerjaan lain, kita harus langsung mengerjakan tugas tersebut kalau bisa. Karena apa? Karena kita tuh tidak tahu kedepannya itu bakal ada pekerjaan apa sih gitu kan, takutnya mendadak, takutnya mepet juga dengan tugas yang sekarang, sehingga kedepannya tidak menumpuk pekerjaan gitu. Oke, baik, mungkin yang bisa saya ambil terdapat 3 kata kunci yang bisa saya ambil. Saya ambil yang pertama, membuat plan. Betul. Membuat plan agar semua bisa berjalan secara teratur. Yang kedua dengan skala prioritas, dan yang ketiga adalah jangan menunda-nunda pekerjaan begitu. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Saat Teh Puja dalam belajar, apakah pernah merasa jenuh? Kasih tahu dong bagaimana Teh Puja dalam mengontrol kejenuhan dan rasa bosan tersebut dalam proses belajar kuliah, apalagi saat ini kan kita ketahui bahwa di Indonesia maupun dunia sedang mengalami pandemi seperti ini yang menyebabkan menjadi kultur shock bagi mahasiswa maupun siswa yang asalnya kuliah offline secara tatap muka kini berubah menjadi kuliah online. Bagaimana tipsnya Teh? Baik, memang ya, saya tuh pasti setiap orang tuh memiliki rasa jenuh, pernah jenuh gitu dalam belajar. Termasuk saya juga sering gitu jenuh dalam belajar. Nah, bagaimana saya mengatasi rasa jenuh tersebut? Santai aja gitu. Kalau emang kita merasa jenuh gitu ya, kita mencari hiburan dulu gitu untuk menghilangkan rasa jenuh tadi. Seperti kita bisa nonton TV dulu, kita bisa nonton YouTube dulu, atau misalkan bermain Instagram gitu. Nah, kalau misalkan rasa jenuhnya udah tidak ada, baru kita belajar kembali. Namun perlu digarisbawahi ketika tadi kita mencari hiburan, kita tuh jangan terlalu berlebihan atau kebablasan gitu, sehingga nantinya ditakutkan malah menjadi malas dalam belajar. Terus yang kedua yang saya lakukan adalah saya sering mencari tempat-tempat baru untuk belajar. Jadi tidak di satu ruangan aja. Apalagi kan sekarang tuh online gitu ya, tidak offline. Kalau offline kan kita setiap matkul suka pindah kelas. Jadi suasana kelasnya juga kadang ada yang perbedaan gitu, tidak monoton, tidak membosankan. Ada juga teman-teman gitu ketika kita jenuh bisa ke teman-teman. Nah, kalau sedang online kita tuh saya tidak belajar hanya di kamar saja. Ketika saya jenuh, ya saya mencari ruangan lain yang nyaman untuk belajar seperti ruang tamu dan ruang lainnya. Kalau misalkan tidak ada ruang lain, kita juga bisa saya sering mendekorasi ulang kamar saya supaya terlihat nyaman kembali gitu. Terus selanjutnya, apalagi sekarang kan lagi online nih.
Ya jenuh juga pas awal-awal dengan online tuh kayak wah seneng banget gitu kan. Ternyata setelah berjalan kita tuh merasa jenuh. Kita bisa memanfaatkan waktu COVID ini untuk mencari tahu atau menambah skill baru dalam diri kita sendiri. Seperti misalkan awalnya saya tuh tidak bisa bermain musik nih karena saya jenuh, bisa kan kejenuhan itu digunakan untuk belajar musik gitu. Sehingga pas udah COVID nanti pas offline kita memiliki skill baru gitu. Dan yang terakhir, ini yang paling penting sih bagi saya, ketika saya merasa jenuh dalam belajar, kita harus mengingat kembali apa tujuan awal kita kuliah dan motivasi seperti ketika kita malas-malasan belajar, saingan kita tuh di sana, di luar sana, bukan hanya seuniv, bukan hanya seangkatan, tapi se-Indonesia mereka di luar tuh lagi belajar gitu. Kalau kita terus jenuh dan malas, gimana kita mau mencapai sesuatu yang kita inginkan? Menarik nih dari pemaparan sharing dari PUJ ini, saya menggarisbawahi bahwa di tengah pandemi ini jangan malah menjadi korban keadaan gitu ya Teh. Malah kita harus memanfaatkan keadaan ini dengan cara menggali informasi-informasi baru yang awalnya kita hanya berkutat di dunia akuntansi, kita bisa misalnya bertani dengan mengisi kekosongan waktu ya, gitu betul. ya Teh. Betul. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir Teh. Apakah jurusan akuntansi ini memang yang Teh Puja inginkan untuk mencapai mimpi Teh Puja? Dan kasih saran dong untuk mahasiswa baru kita yang telah memilih jurusan akuntansi ini agar mereka yakin dengan jurusan yang mereka sudah ambil, meskipun mungkin awalnya ada saja yang hanya faktor coba-coba atau yang dipaksa orang tua dan hanya ikut-ikutan teman, barangkali mungkin ada. Bagaimana Teh? Silakan. Baik, memang betul sekali ya, jurusan akuntansi ini jurusan yang saya impikan gitu, jurusan yang saya pilih sendiri, jurusan sesuai kemauan saya gitu. Karena apa? Karena jurusan akuntansi ini merupakan salah satu jembatan bagi saya untuk mencapai salah satu cita-cita saya, di mana syaratnya itu di dalamnya harus ada lulus S1 akuntansi gitu. Nah, untuk adik-adik yang telah memilih jurusan akuntansi ini sekarang udah menjadi mahasiswa baru di Unsil nih ya, apabila adik-adik tuh tidak sengaja lah milih jurusan akuntansi, atau misalkan karena faktor coba-coba atau karena ditekankan orang tua. Nah, adik-adik jalankan dulu terlebih dahulu gitu, jalani aja terlebih dahulu, karena kan sekarang masih maba tuh, belum belajar di dalam tuh seperti apa, sehingga kita tuh tidak tahu jurusan akuntansi itu seperti apa. Nah, kepada adik-adik tuh jalani aja gitu, tetap berusaha, tetap belajar dengan sungguh-sungguh aja gitu. Mana tahu kiranya nanti kedepannya setelah dipelajari, setelah sungguh-sungguh, emang itu jurusan akuntansi yang terbaik bagi adik-adik gitu. Dan jadi ketika kita merasa ini tuh karena orang tua gitu, nah kita tuh jangan berpikir seperti itu. Kita itu ya udah belajar aja dulu gitu. Mungkin ini tuh yang terbaik dari Allah gitu buat kita. Sehingga ketika kita telah menjalaninya, baru kita tahu gitu. Feedback apakah jurusan ini terbaik atau tidak. Namanya pasti itu tuh jurusan terbaik. Oke, yang saya simpulkan dari materi tadi bahwa semua juga berawal dari keterpaksaan yang memunculkan sebuah kebiasaan dan akhirnya menjadi kebutuhan. Seperti itu. Mungkin itu saja Teh yang bisa saya tanyakan kepada Teh Puja. Semoga ini menjadi motivasi dan dorongan cambuk bagi mahasiswa baru yang merasa masih ragu, merasa masih takut salah jurusan, takut apa gitu. Semoga ini bisa menjadi menambah keyakinan teman-teman mahasiswa baru. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian diskusi kita kali ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada pembicara kita Teh Puja Jauh Haratul Huda yang sudah berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya kepada kita. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua adik mahasiswa baru yang sudah menyimak dengan antusias diskusi pertama kita hari ini. Boleh aplaus untuk Teh Puja. Terima kasih atas kehadirannya Teh. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Baik adik-adik mahasiswa baru jurusan akuntansi 2020, setelah kita mendengar bagaimana pengalaman yang telah diberikan oleh Teh Puja dari Himapres bidang akademik,
Selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana pengalaman dan perjuangan dari teteh-teteh dari jurusan akuntansi dari bidang kewirausahaannya. Dengan semakin sempitnya lapangan pekerjaan, memaksa kita untuk mau tidak mau mengakali situasi tersebut. Salah satunya dengan berwirausaha. Bayangkan jika kita hanya mengandalkan gelar kelulusan kita untuk menjadi seorang pegawai, yang pada kenyataannya saat ini untuk menjadi seorang pegawai itu sangat sulit. Maka dari itu dalam diskusi kali ini kita akan kupas tuntas bagaimana pengalaman pemateri kita yang sudah menggeluti dunia kewirausahaan. Sebelum saya memanggil dari kedua pemateri kita kali ini, saya akan membacakan CV-nya. Yang pertama ada Teh Nidia Hendrawan. Beliau lahir di Ciamis 23 November 1999. Jenis kelamin perempuan, agama Kristen, dan untuk pengalaman pendidikan, riwayat pendidikan, beliau pernah mengenyam pendidikan di TK Yosudarso, Tasikmalaya pada tahun 2005 sampai 2006, SD Yosudarso Tasikmalaya 2006 sampai 2012, SMP Yosudarso Tasikmalaya 2012 sampai 2015, SMA BPK Penabur Tasikmalaya 2015 sampai 2018, dan saat ini beliau mengenyam pendidikan di Universitas Siliwangi jurusan akuntansi. Pengalaman organisasi dari Teh Nidia ini cukup banyak. Yang pertama ada OSIS SMP Yosudarso Tasikmalaya, OSIS SMA BPK Penabur Tasikmalaya, Tokopedia Top Community Tasikmalaya, Komunitas Bukalapak Tasikmalaya, dan Kampus Shopee Tasikmalaya. Dilihat dari organisasinya pun beliau sudah mumpuni dalam bidang kewirausahaan. Selanjutnya ada narasumber atau pemateri kita yang kedua, yaitu ada Teh Gina Azhar. Beliau lahir di Tasikmalaya tanggal 21 November 2000, jenis kelamin perempuan, rumah di Perumahan Firdaus Regensi nomor 7 Kota Tasikmalaya. Riwayat pendidikan dari Teh Gina ini 2006 sampai 2012 di SD Negeri Negarawangi, 2012 sampai 2015 di SMP Negeri 1 Tasikmalaya, 2015 sampai 2018 SMA Negeri 2 Tasikmalaya, dan saat ini beliau kuliah di Universitas Siliwangi. Adapun pengalaman dan penghargaan yang telah diraih oleh Teh Gina ini, yang pertama ada juara 3 OSN Ekonomi tingkat Kota Tasikmalaya. Selanjutnya ada beliau juga menjadi Putri FEB Universitas Siliwangi pada tahun 2019 dan 2020. Sebagai informasi bahwasannya kita patut berbangga bahwa Putri FEB itu berada di jurusan akuntansi. Gitu. Selanjutnya ada juara 2 Academy Contribution 2020, pernah juga sebagai seksi acara Ombudsman 2019, dan yang terakhir ada Part of Salon Project tahun 2019. Oke, maka dari itu marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pemateri kita. Silakan Teh Nidia dan Teh Gina. Baik, saya ucapkan selamat datang dalam acara Himapres Kewirausahaan ini, Teh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, baik. Gini Teh, kita mungkin saya mau menanyakan beberapa hal berkenaan dengan kewirausahaan yang diharapkan mampu memotivasi adik-adik mahasiswa baru ini, sehingga mereka itu tidak hanya fokus dalam bidang akademik, namun ada skill-skill di luar bidang akademik itu, seperti salah satunya kewirausahaan. Nah, kita langsung saja ke pertanyaan pertama ini. Saya sangat tertarik pada orang yang memiliki jiwa yang suka dalam bidang kewirausahaan, karena satu sisi pasti banyak pengalaman yang akan didapat selain dari kuliah tersebut. Pada awalnya bagaimana sih teteh-teteh ini untuk memulai usahanya hingga bisa seperti sekarang? Apalagi kan teteh ini seorang mahasiswa yang notabene bisa dikatakan banyak tugas, banyak keperluan-keperluan lain, sehingga tentu akan terbagi fokusnya gitu. Ceritakan dong Teh, bagaimana pengalaman teteh, bagaimana teteh bisa mengatur waktu agar bisa dikatakan balance antara keduanya gitu. Silakan dari Teh Gina dulu barangkali. Ya, jadi sebelumnya ini Nidia sudah mempunyai usaha terlebih dahulu, boleh diceritakan usahanya yang sebelum sama saya? Oh, ya silakan deh. Backgroundnya emang share aja, boleh. Ya, share aja pengalaman yang telah teteh raih gitu.
Ini sebelum kuliah saya dari SMP udah mulai jualan online juga sampai sekarang. Itu macam-macam sih. Awalnya tuh dari sistemnya tuh masih reseller sama dropship, tapi semakin kesini, nah kan di kuliah itu ketemu sama Gina. Awalnya tuh mau ikut lomba bisnis plan, terus ya kita tertarik juga di bidang fashion, dan kebetulan ada kesempatan. Ya jadi tadinya kan bertemu di awal itu buat mengikuti salah satu lomba bisnis plan. Nah di situ kita mulai cari-cari ide usaha apa nih yang bisa kita lakuin berdua. Nah saat itu yang mikir tren fashion itu pasti antara seputar baju, kerudung atau tas dan sepatu. Nah yang menurut kita paling bisa direalisasikan saat itu ya udah kita startnya dari kerudung aja. Nah jadi mulai sekarang itu mau sebenarnya usaha ini tuh di fashion muslim, cuman tadinya awalnya berawal dari kerudung dulu. Nah kita cara membagi waktunya sih karena menurut kita jam kuliah kan nggak full satu hari, jadi nah saat jam kosong tuh kita gunain buat kayak survei pasar ya, mencari bahan juga, terus kayak prepare buat marketingnya kayak gimana kayak gitu. Berarti didasarkan dengan ingin iya tadinya mau ikut lomba bisnis plan. Yang penting sih kalau misalnya dalam atur waktu kita harus prioritasin yang mana dulu yang lebih penting. Kita kan sebagai mahasiswa yang pasti harus utamain dulu kuliah. Kalau online kan waktunya lumayan fleksibel. Jadi kita bisa gunain waktu itu buat melakukan kegiatan yang lain selain kuliah kayak gitu. Berarti di tengah pandemi ini juga bisa dikatakan menjadi salah satu keuntungan PT-PT jadi lebih senggang gitu waktunya. Jadi lebih bisa dimanfaatkan di bidang kewirausahaan. Baik. Selanjutnya biasanya yang saya tahu Kak, pasti usaha itu kan ada jatuh bangunnya, tidak berjalan atau di tengah-tengah stuck gitu karena merasa capek, merasa menyerah gitu. Bagaimana sih cara PT-PT di sini agar tetap berjuang dan semangat dalam menjalankannya? Silakan Teh, dari Teh dulu. Yang pastinya sih kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya kita udah stuck, kita harus cari jalan, cari jalan keluarnya. Kayak misalnya kita cari inovasi yang baru, kita survei pasar, ini apa nih yang lagi tren. Terus sekarang kan banyak banget teknologi yang bisa dimanfaatkan, sama banyak yang fasilitas di marketplace. Nah kita bisa bisa maksimalkan di situ seperti iklan berbayar. Nah jadi pastikan namanya usaha ya gak mungkin kita laku terus dan gak mungkin juga. Nah saat-saat kita misalkan lagi drop, gimana caranya inovasiin misalkan usaha kita mulai dari pangsa pasarnya atau dari berupa inovasi produknya supaya bisa dilihat tertarik oleh ya masyarakat banyak. Nah salah satunya kan kita memanfaatkannya di media online, salah satunya misalnya di Instagram sama di e-commerce. Nah kita cari solusi gimana caranya biar produk kita itu bisa banyak dilihat banyak orang dan banyak di order juga gitu. Berarti tetap menggunakan pemanfaatan teknologi itu zaman sekarang ini. Nah selanjutnya Kak, yang kan TT ini juga sudah mengeluarkan produk yang namanya Bayi Yaji ya. Nah boleh kita TT sharing ke adik-adik mahasiswa baru barangkali ingin tahu apa sih Bayi Yaji itu. Kebetulan saya juga belum tahu kan gitu. Jadi boleh TT sharing apa sih Bayi Yaji itu gitu. Silakan deh. Kalau dari namanya sendiri, kalau untuk merek itu Bayi Yaji itu ya Nidia sama Gina gitu. Jadi perpaduan nama ya. Jadi ini produk buatan kita gitu, produk gitu. Nah terus kita kayak ini kan sesuai yang saya pakai sekarang, ini kerudung dari Bayaji, Pasmina Baby Doll. Nah itu kita kenapa Bayaji di Bayaji itu di logonya justru pakai huruf Korea karena menurut kita kan sebenarnya yang dijual di produk yang dijual di Bayaji itu fashion muslim. Nah buat sekarang yang baru rilis itu baru kerudung 2 jenis, ada kerudung Pasmina Baby Doll sama kerudung segi 4. Nah kenapa kita pakai tulisan Korea Hangul ya? Soalnya menurut kita nggak kan mostly itu pasti kerudung pakai tulisan Arab dan lain-lain. Nah kita pengen bikin ini lebih universal dan bisa dipakai buat semua orang kayak gitu. Terus kerudungnya karena menurut saya lagi tren juga saat ini tuh Pasmina. Nah jadi kita mengeluarkan produk-produk Pasmina udah ada 17 warna ya. Kalau buat segi 4 sekarang udah ada lumayan banyak juga warnanya untuk bahan yang segi 4.
Nah, jadi Bayaji itu sebenarnya mau kita kembangin juga fashion muslimnya ya. Oh. Selain itu. Soalnya kita melihat pasar, seperti kan kalau misalnya kita pertama fokus di Indonesia dulu, Iya. itu kan pasar muslim, maksudnya Kan mayoritasnya muslim. Jadi kita melihat pasar yang besar di situ. Iya, terutama kan kita juga pasti tujuan utamanya sesama kalangan mahasiswa dan remaja yang kita banyak kenal di lingkungan sekitar kita. Jadi pasti yang dibutuhin itu fashion muslim kan, pasti fashion mah nggak akan mati dan bakal selalu dibutuhin dan akan trennya selalu berubah-ubah dan maju terus kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi memang Bayaji ini sementara masih fokus di kerudung fashion muslim. Ya, oke. Ada kemungkinan nggak misalnya ada produk lain di luar fashion gitu? Iya, untuk pengembangan itu kayak gitu seperti gitu. Pasti ada. Pasti di masa ada. depan. Tapi untuk sekarang kita fokus di fashion dulu. Oke. Nah gini Teh, kan banyak mungkin mahasiswa yang mereka berbicara terlebih karena fakultas ekonomi dan bisnis, mereka selalu berbicara pengen bisnis, tapi mereka langkah awal mereka itu nggak ada gitu. Gimana sih saran Teteh waktu misalnya dari pengalaman Teteh awal gimana mau melangkah bahwa kita mau bisnis nih, kan ada yang modalnya udah ada tapi bingung kita tuh harus apa dulu nih yang dilakukan ketika kita mau mulai bisnis. Nah gimana sih dari pengalaman Teteh waktu awal sekali gitu? Nah, jadi kan pasti setiap orang tuh kebanyakan niat selalu ada tapi nggak dijalankan. Jadi selalu niat tuh stuck di situ aja karena nggak pernah mau memulai biasanya tuh kita tuh. Nah justru berawal dari ide-ide yang kita misalnya kayak celetukan ngobrol biasa aja, bahkan bisa jadi ide bisnis kan. Kita juga tadinya ngobrol santai, kayak bikin ini. Tadinya kan ada ide sampai mau bikin tas atau sepatu kayak gitu. Nah setelah itu kan realisasikan kira-kira yang cukup dengan modal segini, terus pasarnya ini apa ya produknya. Nah mungkin kan jadi setiap orang misalkan kalau cowok misalnya lebih mengerti mengenai kayak pomade, misalkan kan cowok tuh lebih ngerti masalah kayak gitu. Nah bisa jadi itu kan bisa jadi peluang bisnis atau makanan kayak mereka misalkan lagi suka makan rice bowl, bisa jadi oh iya jadi ide bisnis karena kita menguasai bidang itu, bidang kuliner, kenapa enggak dicoba. Nah itu juga ke kita misalnya karena kita sehari-hari saya juga sering pakai kerudung, jadi kayak tahu misalnya bahan ini nih yang lagi tren atau yang banyak disukai pasar yang kayak gini. Nah itu kan dari hal-hal kecil yang kita sukai, kita tahu bisa jadi peluang bisnis buat kita. Nah jangan takut buat mulai awalnya karena kita juga emang namanya perlu modal suatu usaha, tapi kalau kita punya modal tapi nggak dijalanin ya nggak akan pernah mulai. Tapi dengan modal sedikit pun kalau kita ada niat dan mau memulai pasti bisa berjalan usaha itu kayak gitu. Ada tambahan? Yang pasti sih kalau misalnya memulai usaha kita pertamanya juga harus memikirkan untuk jangka panjang. Soalnya kan itu akan dijalani setiap harinya. Dan itu. Iya makanya kesiapan dari diri kita juga. Memang harus dipikirkan secara jangka panjang. Iya secara matang, konsepnya semuanya. Jadi saat memulai kita udah siap gitu. Terus juga kita harus pandai-pandai dalam pemanfaatan melihat peluang gitu. Iya. Jadi pasar seperti apa yang dibutuhkan saat ini. Iya, yang lagi tren saat ini, yang lagi dibutuhkan banyak masyarakat apa nih kayak gitu. Nah, berbicara kan kewirausahaan Teteh bisa dibilang udah lama nih ya. Apa sih yang menjadi keuntungan selama Teteh berwirausaha? Mungkin pengalamannya kan, terus biaya uang jajan juga kan nama bisa diceritakan kan gimana? Ada ya yang menjadi profit dari kewirausahaan ini selain uang jajan ataupun pengalaman gitu, apakah ada nambah relasi kayak gitu gimana, atau mungkin jadi tahu barang-barang yang ada dibutuhkan pasar gitu? Silakan barangkali nih. Kalau untuk relasi itu cukup banyak, soalnya kita kan di e-commerce ya jualannya. Jadi saya itu masuk ke suatu komunitas, otomatis kan itu ketemu sama banyak pelapak juga. Nah dari situ kita kayak bisa saling berbagi, kayak apa nih yang lagi tren, terus gimana taktik marketingnya, seperti itu. Ya, jadi kan ya melalui wirausaha itu bukan hanya profit yang kita dapetin ya, tapi juga pengalamannya, relasinya juga. Nah terus kayak kita melakukan usaha itu kan pasti saya berdua sama dia gimana kita kerjasamanya. Terus bisa saling tanggung jawab dengan tugasnya masing-masing kayak gitu. Itu yang pasti dilatih dengan wirausaha kan, kita tanggung jawabnya kita, terus komitmen kita buat usaha itu kayak gimana. Pasti itu jadi melalui wirausaha itu pasti melatih jiwa si wirausahawannya, bukan hanya mencari keuntungan tapi juga bisa melatih diri kita. Oke. Jadi keterampilan pun bisa. Iya, keterampilan pun ya. Nah,
ada mungkin pertanyaan yang cukup umum di kalangan anak muda bahwa mereka ingin berusaha itu pertama malu teh. Kita mau memasarkan, mendagangkan misalnya kita punya sebuah produk misalnya makaroni, kita tuh malu kita mau katanya dia mau dagang tapi ketika ditolak itu merasa sakit hati sehingga kelanjutannya tidak melanjutkan kewirausahaannya. Gimana menurut Teteh? Apakah bagaimana kiat-kiat agar kita nggak perlu malu gitu dengan berwirausaha itu? Silakan. Kalau saya sih cuek aja. Soalnya saya juga dari SMP udah mulai jualan. Kalau misalnya teman-teman lain kan ya belajar, les. Kalau saya kan ada teman gitu kayak apa sih, ngapain sih jualan, suka ada nawarin juga kan ke teman-teman, cuek aja. Kan itu kan kita juga usaha ya halal juga, nggak ngerugiin. Kalau misalnya kalian nggak beli ya nggak apa-apa gitu. Ya jadi jangan kita pantang mundur dengan misalnya kegagalan ditolak sama satu orang, kan masih banyak pasar itu masih luas. Terus jangan minder kan, karena kita yakin produk kita bagus, kenapa harus takut malu gitu kan? Pasti kan kita ngejual produk juga yang berkualitas, jadi nggak akan malu. Soalnya kita juga pasti nawarin kan nggak akan semua beli, tapi kan dengan produk kita yang berkualitas gimana caranya kita bisa ngejual produk kita dengan baik gitu. Jadi jangan malu, karena kan setiap usaha juga wajar kita nawarin ditolak, itu hal biasa, udah hal biasa. Jadi nah itu salah satunya juga melalui wirausaha kan kita melatih mental kita gimana bisa berhadapan sama orang banyak, berhadapan sama orang lain, mengalami penolakan dan lain-lain. Itu justru melatih mental kita gitu. Berarti intinya kita jangan terpengaruh oleh orang lain gitu. Iya. Kita lakukan apa aja yang selama kita baik, senang gitu kan. Iya. Dan tidak merugikan orang lain. Nah, betul sekali. Jadi bagi mahasiswa baru, adik-adik jangan malu untuk berdagang gitu. Ya, jangan mau memulai wirausaha, lakukanlah. Kalau misalnya ada plan-plan bisnis, lakukan aja dulu gitu ya Teh. Iya, jalani aja dulu. Mulai aja dulu. Kan kata Bob Sadino juga, lakukan aja dulu gimana nanti kalau gitu kan. Iya gitu. Itu kan Teh. Bisa jadi kan itu jadi pintu berkah dari kita gitu. Jadi lebih baik menyesal karena udah mencoba daripada tidak mencoba sama sekali. Iya betul. Mungkin pertanyaan udah cukup Teh. Ada closing statement barangkali kasih motivasi, ngasih wejangan buat mahasiswa dari Teh Dina, boleh? Ya, jadi untuk seluruh mahasiswa baru akuntansi tahun 2020, jadi kita juga salah satu yang menerima dana dari UPT Kewirausahaan Universitas Siliwangi. Nah, jadi caranya untuk setiap mahasiswa baru yang mungkin akan menjalankan usaha atau sudah memiliki usaha bisa mengirimkan proposal usahanya ke UPT Kewirausahaan. Nah, dari situ nanti dipilih kembali oleh UPT-nya mengenai berapa dana yang akan diberikan, berupa apa, kayak gitu. Mungkin dari ini dia. Nah, untuk skala itu untuk skala universitas, untuk skala nasionalnya ada lewat kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Nah, itu lumayan juga kalau misalnya kalian ikut kompetisi itu ada dana yang cukup besar buat mengembangkan usaha kalian. Jadi kalian gak usah khawatir kalau misalnya kalian ingin memulai bisnis tapi gak ada modal. Nah, modal kalian itulah idenya kalian gitu. Iya, jadi yang kita jual itu idenya, walaupun kita bahkan usaha yang belum mulai juga bisa didaftarkan ya. Nah, itu juga kita salah satu yang memicu usaha kita yang mendukung usaha Bayaji itu dari UPT Kewirausahaan Universitas Siliwangi ini. Jadi awalnya kan tadinya modal sendiri ya, lalu kita buat menginovasi produk, akhirnya mengajukan proposal tersebut di ACC dan didanai. Jadi itu feedbacknya banyak juga sih buat usaha kalian, walaupun belum berjalan ataupun yang sudah berjalan gitu. Jadi jangan lupa dicoba untuk seluruh mahasiswa baru akuntansi 2020. Itu diadakan setiap tahun. Iya. Okay. Dan kuotanya semakin bertambah. Berarti memang di kampus Universitas Siliwangi khususnya di fakultas ini memfasilitasi bagi para mahasiswa yang ingin berwirausaha gitu. Jadi bagi teman-teman adik-adik mahasiswa baru, cobalah kalian ikuti dari bisnis plan kayak gitu ya. Iya, bisnis plan dan lain-lain. Silakan. Mungkin itu saja Teh dari diskusi kita kali ini pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan Teteh yang mau membagi, men-sharing pengalaman Teteh di dunia wirausaha. Semoga usahanya semakin lancar, semakin maju dan bisa memotivasi mahasiswa-mahasiswa baru jurusan akuntansi 2020 ini. Kita beri aplaus yang meriah untuk Teteh pemateri Teh Gina dan Teh Lydia ini. Untuk itu silakan Teteh boleh. Terima kasih Teh. Baik mahasiswa baru, itulah dari pemaparan Himapres Kewirausahaan
Semoga bisa menjadi motivasi bagi mahasiswa baru untuk mulai menggeluti dunia kewirausahaan. Baik adik-adik mahasiswa baru jurusan akuntansi 2020, setelah kita mendengarkan pemaparan materi dari Himapres kewirausahaan, sekarang kita memasuki Himapres yang terakhir, yaitu Himapres organisator. Keahlian akademik tidak menjamin kesuksesan seseorang. Keahlian soft skill malah dibilang lebih berpengaruh di masa depan. Ketika seseorang pekerja hanya mengandalkan keahlian akademiknya, tentu bisa saja tergerus oleh seseorang yang memiliki keahlian soft skill. Dan soft skill bisa tercipta ketika kita giat mengikuti organisasi. Lalu bagaimana kiat-kiat agar kita bisa menjadi organisator yang baik? Semua ini akan dibahas tuntas oleh materi kita yang tentunya sudah mumpuni di bidangnya. Sebelum saya memanggil pemateri dari Himapres organisator ini, izinkan saya untuk membacakan CV-nya. Nama lengkap Anissa Fiorentina. Tempat tanggal lahir Tasikmalaya 26 Maret 1999. Jenis kelamin perempuan, agama Islam. Alamat di Jalan Perintis Kemerdekaan RT 001 RW 002 Gunung Jawa Padayungan Kelurahan Tugu Jaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. Hobi menulis dan traveling, cita-cita auditor. Adapun riwayat pendidikannya tahun 2005 sampai 2011 SDN Tugu 3, 2011 sampai 2014 SMPN 2 Tasikmalaya, 2014-2017 SMA N1 Tasikmalaya, dan sekarang beliau mengenyam pendidikan di S1 Akuntansi Universitas Siliwangi. Adapun pengalaman organisasinya, yang pertama pada tahun 2019 sampai 2020 menjadi koordinator Biro Keuangan Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Siliwangi. Lalu ada staf Divisi Kewilayahan Forum Pengurus Anggota Muda IAI Wilayah Jawa Barat tahun 2018-2019, staf Biro Keuangan Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Siliwangi tahun 2018-2019, Bendahara Umum OSIS SMA N1 Tasikmalaya, dan Sekretaris Jenderal Kerohanian Islam SMA N1 Tasikmalaya. Adapun pengalaman komunitasnya ada Divisi Public Relations Cendekiawan Kreatif dan Divisi Media Informasi Kewirausahaan. Selain pengalaman organisasi dan pengalaman komunitas, ada juga pengalaman magang. Beliau pernah magang menjadi relawan pajak KPP Pratama Tasikmalaya pada tahun 2019. Lalu bagian pengelolaan program dan keuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Dan yang terakhir, tahun 2020, kembali menjadi relawan pajak KPP Pratama Tasikmalaya. Selain itu juga masih ada banyak pengalaman kepanitiaan seperti Bendahara Umum Disnatalis, akuntansi yang ke-36, Bendahara Advance, dan masih banyak lainnya. Dikarenakan pengalamannya cukup sangat banyak gitu, jadi tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Langsung saja kita panggil, kita sambut dengan tepukan yang meriah Anissa Fiorentina. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah. Di tengah pandemi ini apa kesibukannya Teh kira-kira? Paling kesibukannya sih sekarang lagi kegiatan-kegiatan di himpunan sama lagi persiapan buat skripsi juga. Oh gitu ya, mudah-mudahan lancar ya Teh. Nah, berhubung kita masuk di sesi Himapres organisator, melihat dari pengalaman organisasi, pengalaman kepanitiaan, pengalaman magang Teteh itu yang luar biasa banyaknya gitu Teh. Saya merasa bangga dengan insecure gitu melihat banyaknya organisasi Teteh, sehingga memang pantas Teteh menjadi seorang pemateri di Himapres organisator ini. Saya akan menanyakan beberapa hal yang insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk mahasiswa-mahasiswa baru, sehingga mereka bisa menjadi mahasiswa yang aktif di kampus itu. Yang pertama, dilihat dari biodata Teteh kan tadi saya sebutkan bahwa saya bangga, namun ada juga insecure. Kenapa? Karena organisasinya sangat banyak. Bisa diceritakan Teh bagaimana sih pengalaman Teteh berorganisasi itu seperti apa gitu? Silakan Teh. Sebelumnya perkenalan dulu ya buat teman-teman semuanya. Tadi mesti boleh disebutkan gitu. Perkenalkan, nama saya Anissa Fiorentina dari akuntansi angkatan 2017.
mengenai pertanyaan tadi dari moderator mengenai pengalaman organisasi, sebenarnya sih masih banyak orang yang lebih layak daripada saya untuk menyampaikan bagaimana pengalamannya, tapi mungkin sekarang waktunya buat saya share ke teman-teman semuanya bagaimana pengalaman organisasi saya. Jadi awalnya itu pengalaman organisasi saya itu ketika saat kelas 1 SMA. Jadi pas kelas 1 SMA itu ngerasa bahwa semasa SMP itu cuma sekolah pulang gitu aja gitu. Ngerjain tugas, terus ulangan, belajar kayak gitu aja. Terus ngerasa monoton dan pengen ada sesuatu yang baru gitu di kehidupan itu. Makanya ketika SMA saya udah mulai mau nyoba ikutan organisasi. Nah di SMA itu ikutan beberapa organisasi, tapi kayak seleksi alam gitu. Seleksi alam. Jadi dari beberapa organisasi cuma 2 organisasi yang memang ditekuni ketika SMA. Nah setelah itu luluslah di SMA terus masuk kuliah. Nah di kuliah merasa bahwa organisasi itu benar-benar bermanfaat sekali gitu. Kerasa banget manfaatnya. Perkembangan diri itu ngerasa banget. Pertama yang awalnya mau angkat telepon aja gitu ya. Saya ketika dulu mau angkat telepon aja takut buat ngobrol di telepon sama orang gitu. Nah tapi dari sana masa gitu harus terus seperti itu. Makanya pengen mengembangkan public speaking dan sebagainya. Nah di kuliah itu saya ngerasa pengen melanjutkan organisasi itu gitu. Makanya mulailah ikutan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Yang pertama kayak kepanitiaan yang ada di Behimatansi ikutan. Terus pas masa bimbingan jadi mahasiswa baru itu saya ikutan kegiatannya hampir semuanya nggak absen kayak gitu. Terus juga sampai dengan ada open recruitment dari Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Akuntansi, melamarlah ke sana oprek ikutan dan alhamdulillah diterima, dan sampai sekarang saya menjabat sebagai koordinator Biro Keuangan Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan juga saat semester tahun kemarin itu ikutan anggota muda Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Jawa Barat. Itu sebagai pengen merasakan rasa yang berbeda sama teman-teman yang kampusnya itu beda-beda. Kayak gitu kan. Kalau misalkan di Behimatansi atau di lingkungan kampus kan orangnya itu aja, budaya kampusnya gitu-gitu aja. Sedangkan di AMI Jabar kan beda lagi orangnya gitu, dengan berbagai macam pandangan, berbagai macam pemikiran gitu. Feel-nya itu berbeda lah di antara keduanya. Berarti yang melatar belakangi bahwa Teteh ingin berorganisasi, ingin aktif di organisasi itu berawal dari rasa kurang yang jika sekolah hanya belajar pulang itu merasa kurang, jadi ingin ibaratkan suplemen itu ada di organisasi, betul gitu? Iya, betul kayak gitu. Selama Teteh organisasi, apa sih suka maupun dukanya? Apakah merasa waktu mainnya jadi kurang atau malah mengeluarkan uang lebih banyak atau gimana, bisa diceritakan deh? Iya, betul banget. Udah emang suka dukanya itu emang bener-bener banyak, tapi dukanya itu emang ketutup sama sukanya itu karena memang banyak sekali manfaat yang kita dapat, terus temen-temennya yang support kayak gitu. Terus emang sih kalau organisasi kan itu kita harus rela berkorban tenaga, waktu, bahkan materi gitu ya. Tapi di sana kita belajar untuk mengelola diri kita, mengelola kayak misalkan waktu, kan organisasi itu berkaitan erat dengan manajemen waktu. Gimana caranya kita buat mengelola waktu itu dengan baik, gimana dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, terus segala kegiatan-kegiatan dan tugas yang ada di kampus itu selesai dan kegiatan yang ada di organisasi itu selesai. Kita tuh belajar kayak gitu. Jadi menurunkan ego, menurunkan keinginan untuk bermain itu dikurangi. Jadi benar-benar ngerasa bermanfaat sekali gitu. Suka dukanya juga emang banyak sih, tapi dukanya itu harus kita dukanya itu harus kita jadikan peluang dan juga tantangan, gimana kita harus menghilangkan dukanya itu menjadi suka kayak gitu. Berarti memang kita itu emang harus memanfaatkan dari duka tersebut ya, agar bisa menjadi suka. Terus kita juga jangan mau merasa terbatas dengan mengikuti organisasi, bahwa memang segala sesuatu memang ada konsekuensinya ya Teh. Iya, jadi gitu. Oke. Selanjutnya menurut Teteh kenapa sih organisasi itu penting gitu? Silakan.
Organisasi itu penting banget karena memang itulah yang akan melatih diri kita menjadi lebih baik lagi. Kayak belajar untuk memanage waktu, kayak belajar untuk menghargai orang lain. Karena kan kalau organisasi itu nggak hanya bekerja sendiri ya, bekerja berbarengan, bekerja dengan tim. Nah di dalam tim itu kan nggak selamanya akan selalu baik seperti itu, tapi kan ada yang beda pendapat. Kan itu harus menyatukan gitu di organisasi. Nah dan di sana kita belajar untuk menghargai itu semua gitu. Dan lagi untuk teman-teman semuanya, adik-adik mahasiswa baru yang nantinya ingin bekerja atau berwirausaha gitu. Di organisasi itu pengalaman-pengalaman yang ada di kerja itu bakalan terpakai sekali gitu. Seperti contohnya kan tadi sudah disebutkan untuk pengalaman seperti magang kayak gitu. Nah alhamdulillah gitu ketika magang bisa kalau sekedar mengerjakan laporan aja gitu bisa itu teh. Jadi udah emang sudah dilatih gitu di organisasi. Jadi ketika di dunia kerja kita udah siap dengan segala konsekuensi dan pekerjaan yang ada gitu. Nah itu dia mahasiswa baru, bahwa kita jangan takut untuk masuk organisasi. Baik, selanjutnya ada pertanyaan nih, dilihat dari biodata kakak juga bahwa Teh Anissa ini juga berprestasi gitu, tidak hanya aktif di organisasi tapi berprestasi. Nah mau nanya, bagaimana sih Teteh untuk bisa mengatur waktunya gitu? Silakan. Tentang manajemen waktu ya. Tadi kan sudah disebutkan bahwa organisasi sangat lengkap sekali dengan manajemen waktu. Nah, ada tips nih buat teman-teman semuanya dari saya gitu. Jadi, teman-teman harus punya time schedule. Time schedule itu apa? Jadi seluruh kegiatan yang akan kita lakukan selama satu hari itu. Jadi dari awal kita bangun tidur sampai dengan tidur lagi, itu udah dischedule-kan. Misalkan kita bangun tidur, bangun, terus sholat subuh, terus bantu-bantu ibu, terus olahraga, udah kayak gitu, kuliah, belajar, main, itu tuh harus udah di waktu-waktukan gitu. Nah, gimana gitu biar itu tuh diterapkan secara baik. Nah, teman-teman mulai aja selama 30 hari berturut-turut, teman-teman lakukan hal itu gitu. Emang sih awalnya susah, kayak males gitu buat nulis time schedule-nya apa gitu. Tapi dari sana, dari selama 30 hari berturut-turut, itu bisa jadi kebiasaan. Kan bisa karena terbiasa kan kayak gitu ya. Nah, jadi time schedule itu kayak gitu. Jadi saya pun di kamar gitu ya, di kamar saya sendiri, di dekat meja belajar, ditempel time schedule. Jadi pas bangun tidur, aduh harus ngerjain ini, kayak gitu. Berarti semua aktivitas itu harus sudah teratur gitu ya? Iya, betul banget. Berada di porsi-porsinya masing-masing gitu. Iya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau kegiatan-kegiatan itu emang udah teratur. Oke, jam 1 rapat, jam 2 harus ketemuan sama anak-anak ombus misalkan, jam 3 ketemuan sama siapa, jam 4 pulang makan dan sebagainya. Kan jadi lebih tertata lagi. Oke. Nah, di tengah aktifnya Teteh di berbagai organisasi gitu, kan pasti di tengah-tengahnya itu pasti ada titik jenuhnya gitu. Pasti itu kan manusiawi juga. Nah, bagaimana sih Teteh mengatasi rasa jenuh itu, mengingat misalnya di tengah acaranya di luar dugaan gitu, atau target-target tidak tercapai, itu kan bisa membuat jenuh, bisa membuat menyerah gitu. Bagaimana Teteh untuk mengatasinya tersebut? Mengatasi titik jenuh, kan titik jenuh itu selalu terjadi ketika kita melakukan kegiatan yang terus berulang. Organisasi kan kegiatannya terus berulang selama 1 periode misalkan atau 2 periode. Terus atau kegiatan kuliah pun kan bisa ada titik jenuhnya. Bahkan menjalin hubungan percintaan juga ada titik jenuhnya. Kayak gitu. Nah, gimana cara saya untuk mengatasi itu adalah memotivasi diri sendiri. Jadi dari diri sendiri dulu gitu. Karena motivasi dari diri sendiri itu emang lebih kuat daripada motivasi dari orang lain. Karena kan kalau misalnya dari orang lain kan kita berharap pengen dimotivasi ini sama si doi, tapi kan si doi misalkan nggak peka atau kayak gimana kan, jadi kita yang kecewa. Jadi intinya adalah motivasi dari diri sendiri. Nah, motivasi dari diri sendiri itu kita harus ngapain? Biasanya saya itu selalu self talk, jadi berbicara ke diri sendiri. Kayak misalkan di cermin, ada di cermin. Terus lagi lelah, udah ngerjain tugas-tugas yang ada di organisasi, terus rapat berturut-turut. Kita tuh self talk, ngobrol di cermin. Oke, nggak apa-apa hari ini lelah dulu, nggak apa-apa hari ini capek dulu, banyak dulu tugasnya, tapi besok ada bonus istirahat rebahan misalkan beberapa jam, kayak gitu. Jadi bener-bener kalau ada satu artikel yang pernah saya baca gitu,
kita itu benar-benar harus bisa ngobrol dengan diri sendiri. Jadi diri sendiri itu emang apa ya, harus terus berkomunikasi sama diri sendiri biar kita tahu oke, kurangnya apa, kita lelah hari ini, kita harus diobatinnya pakai apa, kayak gitu. Oh, berarti intinya untuk mengobati rasa jenuh itu kita setidaknya harus menghadiahkan diri sendiri gitu. Iya. Misalnya kita memberi apresiasi untuk diri kita, seperti kita membeli barang yang emang diidam-idamkan, kita bisa menjadi motivasi agar kita semangat kembali berorganisasi. Baik, selanjutnya Teh, selama Teteh berorganisasi, apakah ada nggak sih perasaan bahwa sedikit pun misalnya ada perasaan bahwa organisasi itu menghambat perkuliahan Teteh gitu? Nggak sama sekali sih, tidak sama sekali menghambat. Kenapa? Karena teman-teman yang ada di organisasi pun ngebantu untuk masalah perkuliahan gitu. Dengan cara apa gitu? Teman-teman itu suka ngasih tahu kalau tugas, ada tugas harus dikerjain maksimal hari ini, dikumpulin kayak gini gitu. Nah, dan dari sana pun kalau mau UAS dan UTS, teman-teman di organisasi itu kita selalu mentoring. Jadi misalkan besok UAS, hari ini sampai dengan malam itu mentoring, ngerjain tugas, ngerjain soal-soal UAS yang kemarin belajar. Jadi buat teman-teman yang aku mau organisasi tapi aku mau fokus akademik aja gitu. Nah, itu teh kalau kata saya ya lebih baik organisasi, dan karena di organisasi itu akademik bakalan ngikutin gitu, bakalan ngebantu banget. Bahkan selama sesudah di himpunan dan juga di AMIAI, alhamdulillah gitu, IP-nya lebih naik gitu dari sebelum-sebelumnya. Berarti jangan jadikan bahwa organisasi itu jadi ganjalan buat kita berprestasi, malah itulah yang menyebabkan kita harus berprestasi itu karena organisasi itu. Karena di dalam organisasi itu biasanya kan tidak mungkin diisi orang-orang yang tidak visioner, tidak memiliki tujuan-tujuan hidup, sehingga insya Allah ketika kita masuk organisasi akan malah membantu dalam perkuliahan kita ya. Iya betul, karena kan di organisasi itu emang kegiatan-kegiatannya positif. Iya betul. Jadi memberikan dampak pada diri kita ini juga kan positif. Daripada misalnya kalau kita nongkrong ngobrol sama teman-teman yang memberikan dampaknya negatif, kan pasti kembali lagi itu negatifnya ke kita. Gini Teh, mungkin ini bisa disebut pertanyaan terakhir. Teteh bisa kasih saran motivasi kepada mahasiswa baru agar mereka nggak usah takut untuk masuk organisasi. Silakan Teh, bisa closing statement gitu. Ya. Buat teman-teman mahasiswa baru yang sekarang mulai baru kehidupan baru di masa kuliah, saya titip buat teman-teman berprogres, mengaktualisasi diri untuk bisa lebih baik lagi dengan berbagai cara pun teman-teman bisa lakukan gitu. Dan salah satunya itu dengan organisasi. Jadi gini, sekarang kan teman-teman udah mulai di kehidupan yang baru. Tentukan niat kalian, tentukan tekad kalian, tentukan tujuan kalian buat beberapa tahun ke depannya. Misalkan kalian akan menentukan 3,5 tahun ke depan. 3,5 tahun ke depan itu pengen lulus dengan nilai cum laude. Nah, dari 3,5 tahun ke depan itu pastinya kan nggak akan selalu kuliah pulang atau kuliah nongkrong. Tapi usahakan selama 3,5 tahun itu teman-teman melakukan aktualisasi diri, perkembangan diri, terus soft skillnya itu benar-benar dilatih, dan bisa dilatihnya itu dengan organisasi. Nah, ada beberapa tips sih ini buat teman-teman semuanya. Dari 3,5 tahun misalkan ya, 3,5 tahun kalian menetapkan tujuan untuk lulus dengan nilai cum laude. Nah, mundur misalkan 1 semester kalian pengen magang. Nah, dari magang itu kan magang harus ada kriterianya, harus apa aja. Misalkan magang itu harus bisa soft skill, bisa public speakingnya harus bisa, terus kerja timnya harus bisa. Misalkan operasi Word atau Excel kan harus bisa. Nah, dari sana kalian mundur lagi 1 semester ke belakang. Oke, berarti di semester 5, misalkan di semester 5 teman-teman harus ikutan organisasi. Nah, dengan gimana gitu cara ikutan organisasi, kalian mundur lagi 1 semester ke belakang. Nah, misalkan di semester 4 berarti saya harus ikutan misalkan kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi yang ada di kampus. Misalkan ikutan kepanitiaan jadi additional crew, atau ikutan acara-acara yang ramai gitu di kampus. Terus setelah itu kalian putar lagi 1 semester ke belakang. Gimana gitu caranya supaya kita bisa ikutan kepanitiaan itu, dengan cara misalkan ketika masa bimbingan jadi mahasiswa baru, teman-teman ikuti seluruh event, seluruh kegiatan yang ada di kampus, terus ikuti seluruhnya dengan sungguh-sungguh gitu.
Jadi selama 3,5 tahun itu teman-teman udah punya target setiap semesternya harus ngapain aja. Nah, dengan cara itu insya Allah gitu teman-teman bisa produktif dan kedepannya masa depan teman-teman itu bisa tercapai dengan baik kayak gitu. Ya, baik, jadi yang bisa saya tarik kesimpulannya bahwa organisasi itu tidak selamanya melelahkan, organisasi itu tidak selamanya membosankan, tapi organisasi itu memang ada konsekuensinya tapi sangat banyak manfaatnya. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Teh Anissa yang telah berkenan hadir memberikan motivasi wejangan bagi mahasiswa-mahasiswa baru. Kita berikan applause yang mulia untuk Teh Anissa. Ya, terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman dari Panitia Ombus dan juga teman-teman dari mahasiswa baru yang udah berkenan untuk sharing bareng gitu ya di sini. Ada sedikit hadiah buat teman-teman semuanya dari saya, yaitu tolong teman-teman bisa tuliskan berupa mind maps atau berupa esai atau berupa cerpen tujuan hidup teman-teman selama di kampus mau apa aja selama 3,5 tahun atau selama 4 tahun itu. Lalu bisa dikirim ke email saya anissafiorentina2@gmail.com. Nanti 3 orang pemenangnya nanti bakalan saya hubungi gitu. Ataupun nanti saya bakalan kontakkan ke panitia gitu. Oke, ya. siap. Makasih. Itu dia para adik-adik mahasiswa baru. Buktikan bahwa kalian adalah orang-orang yang memiliki visi ke depan jangka panjang sehingga bisa semua tujuan cita-cita kalian bisa tercapai. Ditunggu tantangan dari Teh Anissa ini ya. Terima kasih Teh Anissa. Iya. Menjadi mahasiswa berprestasi tidak cukup untuk berjuang di masa depan. Kepintaran bukan jaminan kesuksesan. Keterampilan soft skill lah yang dibutuhkan. Kewirausahaan, keorganisasian menjadi sebuah jalan pembuktian kalian untuk masa depan yang cemerlang. Buktikan bahwa kalian adalah mahasiswa baru yang akan berperan dalam mewujudkan masa depan cemerlang. Saya ucapkan terima kasih kepada semua mahasiswa baru yang telah mengikuti diskusi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello good people. Sekarang kita akan melakukan FEB Tour supaya adik-adik dapat mengenal lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Risma Priyata Nugraha. Nama saya Puja Jawharatul Huda. Ikuti kami terus. Let's go. Oke, good people. Sekarang kita mulai untuk menjelajahi ruangan perkuliahan. Yang pertama, di sini ada ruangan 1.1. Di seberangnya ada 1.02. Kita maju berurutan. Nanti di sini ada ruangan 1.3. Dan di ujung 1.04. Di sini ada ruangan 1.05. Nah, sekarang kita sedang berada di perpustakaan. Apabila adik-adik ini meminjam buku mata kuliah atau buku bacaan, adik-adik bisa meminjam ke perpustakaan. Dan di seberangnya ada ruangan Satuan Bidang Administrasi Umum atau biasa disebut SBAU. Yuk lanjut. Kemudian di sebelah kanan ada SBAP atau Satuan Badan Akademik dan Pelayanan. Dan sebelah kiri ada ruang profesor. Ini merupakan ruangan kelas 1.06 dan 1.07. Yuk, kita naik ke lantai 2. Ayo. Nah, di sini biasanya digunakan sebagai tempat latihan komunitas HPAC. Kemudian di sebelah sini ada beberapa ruangan. Di antaranya ada ruangan untuk apabila nanti skripsi bisa ditandatangani di sini. Kemudian ada ruangan dekan, kemudian ada ruangan wakil dekan 1 dan ada ruangan wakil dekan 2. Nah,
Sebelah sini ada ruangan ketua jurusan akuntansi. Dan di sebelah sini ada ruangan dosen akuntansi. Lalu di sini ada ruang kelas 2.06. Selanjutnya kita maju, nanti di sebelah sana, di sebelah ruangan 206 tadi ada ruangan 205. Nah adik-adik perlu diketahui kan ada tanda 2 gitu ya. Nah tanda 2 itu sebagai lantai 2 gitu. Kalau ruangan 1.17 contohnya berarti itu lantai 1 gitu. Dan di sini ada lab akuntansi. Dan di sini ada ruang sidang. Kemudian di sini ada toilet dan musola untuk laki-laki. Lanjut, di sebelah sini ada toilet perempuan, ada musola perempuan. Jadi apabila adik-adik ingin sholat tidak perlu ke muhajirin. Dan di sini sebagai alternatif supaya tidak jauh ke musolanya. Kemudian di sini ada toilet laki-laki dan ada toilet perempuan. Ayo kita ke bawah lagi. Sekarang kita sedang berada di luar SDAP. Apabila ada mahasiswa yang membutuhkan surat-surat seperti surat aktif kuliah, berarti mahasiswa tersebut bisa melalui SDAP. Jadi sekarang kita sedang berada di ruangan 1.11 dan ruangan 1.10. Sekarang kita sedang berada di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Jadi, jika kalian ingin melakukan pembelian terhadap saham atau melakukan usaha trading, kalian bisa mengunjungi tempat ini. Yuk lanjut. Oke, Accounting Pips. Sekarang kita berada di Organization Center atau biasa disebut OC. Namun, karena ruangannya sedang dibangun, maka sementara dipindahkan ke ruangan titik 1.14. Oke, sekarang kita berada di OC sementara. OC merupakan tempat berkumpulnya 6 organisasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu BEM, BLM, dan 4 organisasi mahasiswa lainnya. Oke, sekarang kita berada di ruangan 1.15 dan 1.16A. Yuk lanjut. Kemudian, di sini ada ruangan 1.16B. Dan ini 1.17A. Lanjut, kita lanjut sedikit. Di sini nanti ada ruangan 1.17B. Nah, di sana 1.18. Oke, ini merupakan ruangan kelas terakhir, yaitu 1.19. Sekian FPP Tour kali ini. Sampai jumpa di jurusan akuntansi Universitas Siliwangi.
Hei. Serius dong, malu sama yang nonton. Kami dari Panitia Ombus Jurusan Akuntansi 2020 mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru jurusan Akuntansi 2020. Ombus Akuntansi 2020 Diraya bersuara dalam Wiguna Wirajaya. Akuntansi Together we are strong. Akuntansi Yes. Akuntansi Yes. Akuntansi Yes. Yakin eksis sukses.